nanti mereka bisa melanjutkan ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu tahun ketiga, tahun keempat sama kelima. Meskipun di beberapa kasus itu bukannya naik ke step selanjutnya, tapi langsung diajukan ke program kerja skill khusus. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu bahasanya sudah diakui. Yang kedua, skillnya juga harus diakui, seperti itu ya. Bisa. Dan juga kalau misalkan ingin menambah lebih lagi ilmunya di sana bisa. Sambil belajar bahasa Jepang bisa ya. Ada fasilitasnya, meskipun yang saya rasakan dulu di sana itu memang berat, siang, apa namanya bisa dikatakan kerja itu kalau lembur ya, kalau dikonstruksi pulang jam malam, kadang jam 10, apalagi kalau tempat kerja itu agak jauh, bisa pulang tuh jam 10 malam udah capeknya aja. Kalau misalkan masih ada semangatnya gitu belajar. Dan kalau lulus N2 pulang itu mungkinan ya, kalau misalkan lanjut sastra Jepang S1 itu kayaknya agak cepet ya Bu ya. Karena sastra Jepang juga itu N3 ya Bu kalau masalah ya Bu ya, N3 kayak gitu. Karena kebetulan saya baru lulus ya N3 doang Bu. N2 nya saya nggak lulus selama 3 tahun di sana, masih berusaha seperti itu. Sebisa mungkin di sana, kalau misalkan masih ibarat kata ingin berkarya di negara Sakura, ingin terus melanjutkan berkarya di sana, dan ibarat kata ingin selalu menempel itu sama sampai ya jangan terlalu lama, 15 tahun cukup lah ya. Pulang ke Indonesia bikin usaha di sini, jadi bos semua gitu ibarat kata ya. Itu lebih bagus. Tujuannya itu seperti itu dari tahun 89 program pemerintah itu sebenarnya. Tapi di launching boomingnya itu secara rata itu tahun 91. Dan pemerintah yang program pemerintah langsung itu ya mulai itu dari tahun 90 sebenarnya. Tapi mulai keberangkatan kan tahun 91 gitu kan. Banyak. Jadi karena di sana itu begitu ya, maka di sini kan ada pelatihan dan sebagainya agar mereka terbiasa. Karena ya seperti yang Ibu Bapak tahu, di Indonesia kan semuanya slow, nyantai. Kalau di sana nggak bisa. Nggak bisa. Karena membuat rumah ada targetnya. Katakanlah rumah A harus selesai dalam jangka waktu sekian minggu. Rumah B dalam jangka sekaminggu harus. Makanya nggak bisa yang namanya delay. Kalau delay, serba penalti ya, seperti itu. Yang penalti dia yang nggak kena penalti, tapi perusahaannya yang kena penalti. Perusahaannya kena penalti, dia kena marah. Kayak gitu ya. Kalau kamu kerja nggak benar, kamu kerja nggak bisa, udah pulang aja ke Indonesia. Saya rugi ngerjain kamu kayak gitu ya. Saya malah tombok gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu itu bisa jadi karena secara moral mereka udah segala macam, jadi udah lesu, udah lupa semangat yang waktu mau berangkat semangat semua itu, semangat semua. Tapi kalau udah di sana 6 bulan, lembur sampai jam 11 aduh lembur sampai jam 10 malam, lembur sampai jam 9 tiap hari kan, selama hari kerja gitu kan. Saya lembur 2 sih ya. Tapi kalau di konstruksi gini Bu, di sana itu ya yang pas saya ini itu dia manjangnya itu ada yang sampai jam 11, ada yang sampai jam 10, tergantung targetnya. Nah kalau di pabrik itu ada yang namanya sistem 4 hari kerja dari libur. Nah itu nggak ngikutin jadwal tanggalan nasional gitu, enggak. Jadi kayak gitu ada. Nah dan kebetulan mereka rata-rata konstruksi dan konstruksinya macam-macam, ada yang dia menggunakan gedung. Secara garis besarnya hampir mirip-mirip seperti perusahaan Jepang yang ada di sini. Juga ketika waktu libur tanggal nasional Jepang itu jangan sampai kamu mikirnya libur itu ya, yang dilihat itu tanggalan perusahaan. Karena tanggalan perusahaan itu biasanya agak sedikit beda sama tanggalan nasional. Biasanya hari Sabtu harusnya liburnya itu libur wajib. Karena tadi mengejar target. Nah pasti bayar. Nah, beda bayarnya kalau hari Sabtu. Nggak kayak hari biasa kan udah ada di kontrak kan. Nggak ada ya. Tapi di sana nggak mengenal Idul Fitri, Idul Adha Bu. Nggak mengenal ya. Mengenalnya cuma puasa doang. Puasa ya. Jadi kalau semisalkan pas Idul Fitri atau Idul Adha tiba-tiba malam sebelum ADH-nya itu anak-anak itu nelpon dan kebebelan air mata. Itu aja dianya jadi semangatin seperti itu ya. Semangatin karena tidak semua Idul Fitri Idul Adha itu udah jatuhnya di hari libur. Ya. Tidak semuanya.
selama 3 hari mengakalinya jam 6 saya udah berangkat, jam 6 berangkat atau jam setengah 6 berangkat, nanti di sana nungguin jam 7 sholat dari perusahaan dan posisinya. Sholatnya itu di parkiran sama teman-teman bareng misalkan atau 2 orang atau berapa, yang penting sholat. Masalah terima apa enggak terserah Gusti Allah lah yang nilai gitu kan. Tapi kalau manusia yang nilai jangan dilupakan kayak gitu ya. Karena dengan melihat kayak gitu orangnya rajin, sholatnya jalan, kalau bisa ya, meskipun puasa juga kalau bisa. Tapi kalau misalkan pas kondisinya di ketinggian tinggi, kondisi perutnya sudah tidak memungkinkan, mau gimana lagi? Karena itu mempertaruhkan jiwa nyawa ya. Karena kondisi ketinggian tinggi itu harus benar konsentrasi. Karena di sini ada beberapa yang dia kerjanya itu merakit vertisting ya, yang tagging gitu kan. Ada dan kondisinya ketinggian yang ada yang lebih dari 20 lantai gitu kan, itu bahaya. Makanya silakan ya. Nanti untuk mengenai hukum itunya silakan tanya lagi ke yang lebih ahli lagi ya. Entah itu pijat atau nanti dikodo di hari-hari libur misalkan, silakan ya. Cuman di sana itu kalian sedang jihad juga misalnya. Jihad bisa bilang ini jihad yang sebenarnya yang di sana ya. Jihad itu bukan perang doang ya. Karena jihad untuk memperbaiki masa depan. Memperbaiki masa depan. Selama misalnya itu 3 tahun, insya Allah pasti ada akselerasinya, Bu. Ada akselerasi ekonomi di sini ya. Ada akselerasi ekonomi yang biasanya di Kerawang itu gaji cuma 8 juta, di sana best sekali di sana nanti